wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi di YouTube channel saya, Nisa Nastia. Saya dari kelas 3B Prodi Sistem Informasi Universitas Singapura Bangsa Karawang. Nah, pada video kali ini saya akan membahas salah satu layanan peer-to-peer lending atau P2P lending yang resmi dan legal di Indonesia, yaitu Amarta. Nah, di video kali ini kita bakal kupas tuntas mulai dari konsep sistemnya, teknologi yang dipakai, lalu dampak sosial dan ekonominya, sampai review ke aplikasinya langsung. Nah, video kali ini tuh cocok banget buat kalian yang lagi cari platform investasi digital yang aman tetapi tetap berdampak sosial. Oke, sebelum kita bahas Amarta itu sendiri, kita perlu tahu dulu sekilas tentang peer-to-peer lending di Indonesia. Jadi, peer-to-peer lending itu sebenarnya bentuk inovasi dari financial technology atau vintage, di mana sistemnya itu mempertemukan pemberi pinjaman atau lender dengan peminjam atau borrower lewat platform digital. Jadi ini tuh tanpa perantara bank, teman-teman. Nah, layanan ini tuh mulai naik daun di Indonesia itu sekitar tahun 2016 sampai 2017, terutama karena banyak masyarakat yang belum punya akses ke bank tetapi butuh modal usaha. Nah, OJK ini kemudian membuat regulasi khusus supaya vintage ini aman dan diawasi. Salah satu yang berhasil bertahan dan bahkan berkembang besar sampai sekarang adalah Amarta yang akan kita bahas. Oke, sekarang kita masuk ke profil dan sejarah Amarta. Jadi, Amarta ini didirikan oleh Andi Taufan Garuda Putra di tahun 2010. Awalnya sebagai lembaga keuangan mikro di Bogor. Nah, dulu sistemnya itu masih manual, teman-teman. Jadi, mereka itu datang langsung ke desa-desa untuk membantu ibu-ibu yang ingin membuka usaha kecil tetapi susah dapat pinjaman dari bank. Nah, pada tahun 2016, Amarta itu dia resmi berubah menjadi platform peer-to-peer lending berbasis teknologi. Nah, sejak saat itu mereka mulai pakai aplikasi dan sistem digital untuk menghubungkan investor dari kota dengan pengusaha mikro di desa. Amarta juga dia udah berizin penuh dari OJK sejak tahun 2017, teman-teman. Jadi keamanannya itu jelas dan legalitasnya itu kuat. Oke, sekarang kita bahas gimana sih sistem di balik layar Amarta ini bekerja. Nah, di sistem peer-to-peer lending itu ada dua pihak utama ya, teman-teman. Yang pertama itu lending atau investor, yaitu orang yang punya modal dan ingin menanamkan uangnya. Yang kedua itu ada borrower atau mitra usaha, yaitu pelaku UMKM yang butuh modal untuk mengembangkan bisnisnya. Jadi alurnya itu seperti ini, teman-teman. Yang pertama, borrower itu dia mendaftar lewat tim lapangan Amarta. Lalu Amarta akan melakukan analisis kelayakan menggunakan sistem AI based credit scoring. Lalu yang ketiga, kalau lolos, profil borrower itu akan muncul di sistem aplikasi Amarta. Nah, yang keempat, lender itu dia bisa memilih siapa yang mau didanai berdasarkan tingkat resiko dan imbal hasilnya. Jadi lender itu tidak asal ya, teman-teman. Dia bisa memilih borrower mana yang akan didanai. Lalu setelah dana terkumpul, uang bakal langsung disalurkan ke borrower dan borrower akan mencicil tiap minggu dan lender dapat pengembalian pokok plus bunganya. Semua proses ini tercatat otomatis di sistem cloud Amarta dan bisa dipantau real time lewat dashboard di aplikasinya. Oke, sekarang kita bahas aplikasinya langsung, yaitu Amarta Fin. Nah, teman-teman bisa download aplikasinya dulu di Play Store ataupun di App Store, Amarta Fin. Nah, oke teman-teman, di sini kita sudah masuk ke aplikasi Amarta Fin. Teman-teman bisa download terlebih dahulu di Play Store maupun App Store. Nah, ini dia tampilan awal dari aplikasi Amarta Fin itu sendiri. Tampilan UI UX-nya seperti ini. Ini tuh simple, elegan, cocok banget untuk para pengguna baru untuk memahami si Amarta Fin ini, karena Amarta Fin ini tampilannya sangat amat mudah untuk dipahami ya, teman-teman. Kayak jelas dan to the point gitu. Nah, sekarang kita bahas dari mana dulu ya? Dari Pocket terlebih dahulu ya, teman-teman. Jadi Pocket ini tuh semacam dompet digital gitu loh. Jadi teman-teman tuh bisa isi saldo, lalu nanti saldonya tuh masuk ke si Pocket ini.
Nah, untuk isi saldo sendiri itu metode pengisiannya itu udah banyak ya teman-teman. Ini bisa dari agen Amartalink, itu gratis biaya admin. Terus teman-teman bisa transfer dari M-Banking, ATM, internet banking. Ini ada virtual account-nya. Lalu ada retail outlet, minimal top up-nya itu 50.000 dan biaya adminnya itu 3.000. Teman-teman bisa top up di Alfamart dan Alfamidi di Indomaret. Nah, untuk e-wallet teman-teman bisa top up saldo di Dana dan Shopee. Nah, ini tuh dia minimal 10.000 dan biaya adminnya gratis. Oke. Oh ya teman-teman, untuk batas pengisian saldo, nah si aplikasi Amarta ini dia ngebatasin ya teman-teman. Jadi batasnya itu maksimal 2 juta untuk satu kali top up. Nah, terus di bawahnya itu ada riwayat transaksi. Jadi ini tuh mencatat transaksi kita selama bulan ini. Ada pilihan bulan November, Oktober, September, Agustus. Kalian bisa klik aja. Lalu ini statusnya, kita bisa lihat status yang sedang diproses. Ini saya 0 ya, karena saya nggak sedang bertransaksi apa-apa. Lalu ini ada berhasil dan gagal. Nih, ini gagal saya ada karena waktu itu saya mencoba untuk isi saldo di Alfamart tapi nggak saya bayar. Lalu ini ada semua transaksi. Jadi teman-teman kalau misalkan nggak mau kayak filter kayak filter transaksinya, teman-teman bisa klik aja semua transaksi, nanti muncul semuanya. Oke, selanjutnya di sini juga bisa transfer teman-teman, tapi kalau kita klik menu transfer ini, kita harus upgrade Pocket ke premium. Nah, upgrade-nya itu gampang banget teman-teman, cuma verifikasi KTP saja. Tapi karena saya di sini hanya praktikum, jadi saya tidak verifikasi KTP. Nah, terus di bawah ini ada beberapa tampilan dari Amartalink. Nah, sebenarnya kalau awal banget itu tampilannya itu bukan Amartalink, tetapi Amarta Fin seperti biasa. Cuma karena saya waktu itu klik menjadi agen di sini deh kayaknya, bukan. Pokoknya waktu itu saya klik mulai menjadi agen, jadi tampilannya seperti ini. Nah, di sini tuh ada fitur kirim uang. Kirim uang itu kita juga belum bisa buka fitur ini karena untuk membukanya itu kita harus memiliki Pocket dan juga update ke Pocket Premium. Lalu di sini ada Dana GoPay, kita juga belum bisa akses karena harus memiliki Pocket dan upgrade dulu. Lalu di sini ada pembayaran listrik, teman-teman bisa bayar tagihan listrik ataupun token listrik di aplikasi Amarta ini. Contohnya kalau misalkan kita mau isi token listrik, kita masukkan ID pelanggan lalu gunakan nomor. Nah, nanti di sini ada muncul, teman-teman bisa pilih mau beli token listrik berapa, mulai dari 5.000, 10.000 sampai 1 juta. Nah, ini tuh menurut saya murah ya teman-teman, karena kalau teman-teman isi di konter itu yang 20.000 itu bisa jadi 23.000, 22.000 dan seterusnya. Kalau di Amarta Fin ini yang 20.000 itu cuma kena di 20.400. Cocok banget buat dijual lagi. Dan ini juga kan tadi saya udah bilang ya, kalau si Amarta Fin ini dia juga bisa untuk temen-temen jualan pulsa ataupun token atau bayar listrik, BPJS, PDAM dan lain-lain lewat aplikasi Amarta Fin ini. Caranya tinggal klik agen. Nih, ini ada cashback agen baru 5.000, berlaku untuk satu kali transaksi, hanya bisa digunakan untuk transaksi pulsa, paket data, token listrik, tagihan listrik, BPJS, PDAM, top up game, tagihan kredit dan lain-lain. Oke, next, selanjutnya pulsa.
Contohnya banyak iklannya. Contohnya kita inputkan nomor handphone dulu terlebih dahulu. Nah, di sini dia juga bisa isi pulsa dari 5.000 sampai 1 juta. Dan lagi-lagi ini murah banget ya teman-teman kebilangnya, karena yang 5.000 itu 5.260. Kalau misalkan kita beli di counter itu 7.000. Yang 10.000 12.000 itu kayak sayang banget ya sih teman-teman. Lalu di sini ada paket data. Di sini juga kita disuruh menginputkan nomor handphone. Lalu nah, ini ada pilihan paket datanya teman-teman. Teman-teman bisa pilih isi paket data berapa, mulai dari 2000-an aja sampai sebentar. Ini banyak banget ya teman-teman pilihannya. Dari 2000 sampai 1 juta. Yang paling mahal ini dia combo Roamax Haji. Lalu di sini ada PDAM, teman-teman bisa bayar PDAM di aplikasi Amartafin. Pilih lokasinya, misalkan kita pilih Karawang dan inputkan nomor pelanggannya. Lalu di sini ada bayar BPJS juga bisa di aplikasi ini. Caranya kita kita inputkan nomor pelanggannya, lalu kita pilih mau bayar berapa bulan. Nanti lihat tagihan, nanti bakal muncul tagihannya. Lalu di sini juga ada angsuran teman-teman. Nah, di sini tuh kita bisa cari penyedia jasanya. Ini ada pinjaman Amarta, Arta Prima Finance, BPR Kredit Mandiri dan lain-lain. Lalu di sini kita diminta untuk menginputkan nomor kontrak. Selanjutnya di sini ada tarik tunai. Nah, ini juga harus memiliki pocket untuk bisa diakses, atau juga kita harus upgrade ke pocket premium terlebih dahulu. Lalu di sini ada internet dan kabel, itu kayak wifi gitu teman-teman. Nah, di sini tuh lengkap banget, dari mulai Bali Fiber, Big Band, Bitniaga, Bisnet, Citranet, sampai Tus Network. Nah, terus di sini juga teman-teman diminta untuk menginput nomor pelanggan, lalu nanti bakal diarahkan ke proses selanjutnya. Nah, selanjutnya di sini ada laporan keuangan. Jadi teman-teman bisa bisa melihat sebenarnya uang teman-teman itu digunakan untuk apa aja sih lewat si Amartafin fitur catatan keuangan ini. Terus juga di sini ada menghitung hutang teman-teman. Jadi kalau misalkan pelanggan ada hutang ke teman-teman, itu dia bakalan tersimpan datanya di sini, hutang pelanggan. Dan kalau teman-teman hutang itu datanya bakal tersimpan di sini di hutang saya ya. Lalu di sini ada zakat. Teman-teman bisa bayar zakat lewat aplikasi si Amartafin ini. Nah, ini juga tersedia lengkap ya teman-teman, ada kalkulatornya. Ini kalau zakat penghasilan, teman-teman diminta untuk input penghasilan per bulan, THR, utang dan cicilan. Lalu nanti si Amartafin ini bakal mengenerate zakat yang wajib kita bayar itu berapa. Lalu zakat mal, ini teman-teman diminta untuk mengisi nilai aset logam mulia, uang tunai, tabungan deposito, nilai aset surat berharga, nilai aset lainnya, dan atau utang atau cicilan. Lalu di sini ada vidya. Di vidya ini teman-teman bisa memilih lembaga penyaluran zakatnya. Nah, di sini tuh terdapat 4 lembaga penyaluran zakat. Teman-teman bisa baca sendiri. Lalu Amartafin akan mengenerate zakatnya itu sendiri seperti tadi. Lalu di sini ada zakat fitrah. Nah, kalkulator zakat fitrah ini tidak tersedia ya teman-teman, karena pasti teman-teman udah tahu lah ya berapa sih syarat untuk zakat fitrah. Lalu di sini ada fitur sedekah. Sebenarnya sama kayak tadi, maksudnya kayak satu vitamin tadi. Nah, di satu donasi ini terdapat beberapa sumbangan. Ada sedekah pohon, aksi hijau 10.000, zakat penghasilan, titipkan zakatmu. Nah, contohnya saya mau klik yang ini. Alicia berjuang sembuh dari jantung bocor dan Down syndrome di tengah keterbatasan hidupnya. Kita review dari awal ya teman-teman. Ini ada foto kondisi anaknya. Lalu di bawahnya itu ada tulisan campaign ini sudah terverifikasi, artinya campaign ini emang real ya teman-teman. Lalu di sini ada judulnya, terus di sini ada namanya. Dan di bawahnya ini ada informasi donaturnya. Di sini sudah ada 25 donatur dan estimasi waktunya itu 64 hari lagi. Nah, untuk di bawahnya ini sebenarnya dana yang digalang itu adalah 11.500.000. Nah, yang sudah terdanai itu, yang udah teman-teman pada nyumbang itu
udah ada 5.324.000, sedangkan kekurangannya itu 6.202.000 sekian. Nah, di bawahnya ini ada kampanye, ini ada kisah si Alessandra tadi. Ini kalau yang lain juga sama sih, ada kayak gini juga. Lalu di sini ada update kampanye, belum ada perkembangan baru, dan rincian dana. Rincian dananya ini dia sangat amat transparan ya teman-teman. Jadi kelihatan kalau misalkan si dananya ini amit-amitnya nggak digunain untuk yang sebenarnya gitu loh. Kalau di Amartafin ini ketahuan. Nah, ini juga rincian pencairan dananya udah pernah dicairin. Lalu ya. Nah, terus di bawahnya itu ada fitur-fitur komentar dari para donatur. Lalu di sini ada cashback agen baru Rp5.000 berlaku untuk 1 kali transaksi, hanya bisa digunakan untuk transaksi pulsa, paket data, token listrik, tagihan listrik, BPJS, PDAM, top up game, tagihan kredit, dan lain-lain. Teman-teman bisa baca sendiri. Nah, di sini ada promo-promo dari Amartalink itu sendiri. Nah, di bawahnya ini ada mulai gunakan Amartafin. Modal usaha hingga 30 juta, syaratnya ringan, cair, tidak perlu jaminan. Nah, ini teman-teman bisa baca-baca dulu ya. Nah, di sini tuh ada keuntungan untuk mengajukan modal. Yang pertama itu pinjaman cepat diberikan. Jadi dana itu bakal langsung dikirim dan dalam 1 hari kerja sejak pengajuan disetujui. Lalu pembayaran aman sesuai kemampuan, baik secara tunai atau cicilan. Pinjaman bisa akan dibayar secara lewat loket. Syarat pengajuannya itu perempuan usianya 18 sampai 58 tahun, WNI. Dan ini ada yang sering ditanyakan. Lalu di sini ada celengan. Jadi ini tuh kayak langkah sederhana dari usaha. Nah, kalau kita mau akses juga, kita harus verifikasi KTP terlebih dahulu ya teman-teman. Gak bisa langsung asal gitu aja. Nah, di sini ada penawaran khusus pulsa murah, cashbacknya berlimpah 5.000. Oke. Oh ya, nah di sini tuh ada fitur pemberitahuan atau notifikasi. Nah, karena saya pengguna baru jadi belum ada notifikasi teman-teman. Nah, di sampingnya ini ada profil. Profilnya terdiri dari nama, komisi agen, lokasi usaha, keuangan, pusat bantuan, keamanan, syarat dan ketentuan, kebijakan privacy, dan rate aplikasi. Oke, teman-teman, mungkin segitu aja review aplikasi Amartafin pada kali ini. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Selanjutnya, dari sisi teknologi, Amarta ini dia sudah menggunakan sistem cloud-based platform yang menyimpan data transaksi secara transkripsi. Mereka juga pakai AI-based credit scoring untuk menentukan kelayakan borrower tanpa harus pakai jaminan fisik, teman-teman. Udah canggih banget ya. Terus juga dia juga menggunakan verifikasi pengguna, udah pakai EKYC atau Electronic Know Your Customer berbasis digital identity. Jadi keamanan datanya itu sudah terjamin dan semua prosesnya itu mengikuti standar regulasi dari OJK dan Kominfo. Nah, untuk dampak dan sosial ekonominya itu sendiri, ini yang membuat Amarta itu beda dari platform lain, teman-teman. Jadi Amarta ini nggak cuma soal profit, tapi juga soal impact. Nah, mereka itu punya lebih dari 1 juta mitra usaha perempuan di seluruh Indonesia yang terbantu lewat pembiayaan modal usaha. Contohnya, ada ibu rumah tangga yang dulu cuma jualan gorengan, sekarang udah bisa buka warung dan nyekolahin anaknya dari hasil usaha. Jadi secara sosial, sistem ini punya efek domino positif. Investor dapat keuntungan, masyarakat desa dapat akses modal, dan ekonomi mikro jadi tumbuh. Untuk kelebihan dan kekurangan Amarta itu sendiri, kita bahas dari kelebihan dulu ya teman-teman. Untuk kelebihannya, Amarta ini dia sudah legal dan diawasi oleh OJK, lalu mulai dari 10.000, dampak sosialnya besar, data real time-nya itu transparan, dan aplikasinya ringan dan user friendly. Lalu untuk kekurangannya, dia itu likuiditasnya rendah, jadi nggak bisa tarik dana sebelum tenor selesai kan teman-teman. Terus juga resiko gagal bayarnya itu tetap ada dan butuh waktu belajar sistemnya bagi pemula.
Jadi, kesimpulannya Amarta ini adalah contoh sukses bagaimana teknologi bisa dipakai untuk solusi sosial. Dengan sistem P2P lending, Amarta ini berhasil menjembatani investor digital dan UMKM desa lewat aplikasi yang aman, mudah, dan berdampak nyata. Kalau kalian pengen mulai belajar investasi dengan modal kecil dan tetap punya nilai sosial, Amarta ini bisa banget jadi pilihan. Sekian analisis kali ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman dan bagi kita semua. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di konten analisis selanjutnya.